Saudari-saudara terkasih, waktu cek-cek Instagram, saya lihat ada seorang yang mempost foto dengan caption di situ, kita sudah memasuki masa Advent, the best season of the year. Tidak terlalu jelas kaitannya, tetapi saya kira dia mau mengatakan bahwa masa Advent itu kan berlangsung akhir November dan kemudian masuk ke Desember dan segera akan Natal. Dan ketika kita hidupnya masih normal, pasti jalan-jalan ke mall dan di mall ketemu macam-macam pernak-pernik dan nuansa yang mengingatkan kita bahwa Natal segera tiba. Jadi belum Natal kita sudah gembira karena mau Natal. Nah, memang masa Advent, saudari-saudara, mengingatkan kita akan Natal. Membantu kita untuk ingat akan Natal dan bahkan meminta kita untuk ingat akan Natal. Untuk menyiapkan diri kita akan hari kelahiran Yesus itu. Tetapi itu bukan satu-satunya yang diingatkan oleh masa Advent. Yang diminta dari masa Advent, diminta oleh masa Advent dari kita. Masa Advent juga membantu kita ingat bahwa Yesus bukan datang hanya dulu pertama kali dia lahir di Bethlehem dan kita rayakan setiap tahun dalam hari Natal yang gembira ria ini. Yesus juga akan datang lagi. Dan dia datang menjemput kita, menyelamatkan kita, membawa kita masuk dalam kerajaan Bapanya. Kalau boleh dikatakan dengan sederhana demikian. Nah, tentang Yesus yang datang kembali, Yesus yang datang kedua kali untuk membawa kita masuk dalam kerajaan Bapanya ini, ternyata membawa dua sikap dalam diri kita. Ya, orang-orang Katolik atau mungkin orang Kristen lebih luas. Kalau boleh saya katakan ada dua sikap atau dua respon di dalam hati kita, disadari atau tidak, diakui atau tidak, pada umumnya ada dua kelompok besar respon. Yang pertama itu justru apa? Kenapa takut dengan Yesus yang datang lagi? Karena kitab suci melukiskan sebelum Yesus datang itu banyak sekali hal-hal yang mendahului. Langit goncang, ada bencana, ada perang, ada persekusi. Persekusi itu apa? Alat musik bukan. Persekusi itu penyiksaan terhadap orang-orang beriman. Pokoknya segala sesuatu yang menakutkan. Atau orang sering menyebutnya kiamat dan seterusnya. Maka orang menjadi takut. Maka orang berusaha mencari kepastian kapan itu datang. Cari tanda-tandanya, memperhatikan segala macam yang ada di dunia. Sampai buat ramalan seolah-olah tahu sungguh-sungguh. Dan kebanyakan bahkan semuanya ngawur. Tapi mungkin sikap pertama ini tidak terlalu banyak. Kelompok-kelompok tertentu saja. Yang lebih banyak, lebih dominan sikapnya, responnya, tentang janji atau pewartaan bahwa Yesus akan datang menyelamatkan kita. Anda tahu? Lupa. Gak peduli. Karena terlalu jauh. Kita tidak tahu kapan itu datang, kapan itu terjadi, kapan Yesus sungguh-sungguh datang menyebut kita, membawa masuk dalam kerajaan Allah, makanya nggak kepikiran lagi. Apalagi kalau sudah Desember, lihat di mall macam-macam begitu, yang kepikiran apa yang ada di depan kita. Pekerjaan, keluarga, masalah, kenikmatan, Netflix, internet, segala macam. Itu yang lebih terpikir. Lalu kita mulai melupakan kepastian bahwa kita masih punya satu jatah lagi, kita masih memiliki satu kehidupan lagi setelah kehidupan kita yang sekarang ini. Maka itu saudari-saudara terkasih, masa Advent bermaksud membantu kita, meminta kita bahkan untuk ingat lagi akan itu. Kita masih punya satu kehidupan lagi setelah kehidupan yang sekarang. Dan bagaimana kita menjalani, menghayati hidup kita di hidup yang sekarang, itu menentukan apakah kita sungguh-sungguh nanti masuk ke sana.
Meskipun dikatakan bahwa kehidupan kekal, kebahagiaan kekal ini adalah suatu kepastian bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi kepastian itu dari pihak Tuhan. Kita masih diminta untuk mempertanggungjawabkan kepastian yang kita peroleh tiketnya, karcis gratisnya lewat baptisan. Tiket, Anda pernah lihat tiket ya? Tiket sudah saya siapkan masuk surga. Tiket ini bisa rusak kalau kita tidak mempertanggungjawabkan. Maka hari ini dalam Injil kita diingatkan oleh Yesus sendiri. Berjaga-jagalah. Itulah cara kita mempertanggungjawabkan baptisan kita. Itulah cara kita memelihara tiket gratis itu supaya tidak rusak dan bisa tetap kita pakai pada waktunya. Itulah cara kita menanti kedatangan Tuhan seperti kedatangan si Tuan ini yang pergi. Lalu bagaimana sih berjaga-jaga? Ternyata sebenarnya sederhana sekali, saudari-saudara. Dikatakan tadi, kita ini seperti hamba. Ya. Hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang lagi. Nah, Tuhan kita adalah Yesus. Yesus instruksinya sangat jelas dan sederhana. Kasihi Bapa, kasihi sesama. That's it. Itu aja. Dua hal sederhana. Meskipun pelaksanaannya tentu perlu dengan kerja keras. Tetapi amat jelas dan sederhana. Maka isilah hidup kita seperti orang Katolik. Mengasihi Bapa, mengasihi sesama. Itu kan hidup kita setiap hari sebagai orang Katolik. Itu kan hal biasa sekali yang harusnya kita kerjakan sebagai orang Kristen. Pengikut Kristus, murid Kristus. Maka sebenarnya berjaga-jaga itu bukan hal yang luar biasa. Bukan harus paneng terus nungguin, lihat-lihat tanda zaman ini nanti terjadi apa. Apalagi lupa juga bukan. Berjaga-jaga, saya kira adalah sungguh-sungguh usaha kita menghayati panggilan kita sebagai orang Katolik, sebagai orang-orang yang dibaptis, sebagai orang-orang yang katanya mau mengikuti Yesus, mau menjadi murid Yesus, yang sudah mengajarkan kepada kita, kasihi Bapamu, kasihi sesama. Berjaga-jaga, saudari-saudara terkasih, adalah tindakan kita yang biasa sekali. Jadi tidak perlu terlalu berpikir yang bingung-bingung tentang berjaga-jaga. Pertanyaannya, apakah perintah Yesus mengasihi Bapa dan sesama itu dengan segala bentuk konkretnya selama ini menjadi sesuatu yang menggembirakan kita? Apakah kita sungguh-sungguh bangga, bahagia, gembira sebagai orang Katolik menghayati hidup itu dengan kesungguhan dan kegembiraan? Mencari segala macam cara untuk bisa mencintai Bapa dan mencintai sesama. Jadi kreativitasnya tidak kalah dengan bendahara yang tidak jujur itu. Atau sebaliknya, apakah segala macam yang diminta oleh Yesus dalam segala bentuk konkretnya untuk mengasihi Bapa dan sesama malah dianggap sebagai beban, malah dianggap sebagai aturan yang mengekang kebebasan, yang menghalangi untuk merealisasi apa yang kita inginkan. Saudari-saudara terkasih, kita mulai memasuki masa Advent untuk menyiapkan kita menyambut kedatangan Tuhan. Bukan hanya dalam perayaan Natal, tetapi juga pada waktunya ketika Ia datang untuk kedua kali. Dan kita sungguh-sungguh diminta untuk berjaga-jaga, untuk menantikan kedatangannya dengan hidup, dengan gembira sebagai orang-orang Katolik.